Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri din waddin. Wassalamualaikum ala mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Dr. Arfan Muammar untuk membahas tentang The Progress of Science, kajian filsafat pragmatis Charles Sanders Peirce. Yang pertama, kita mulai dari biografi Charles Sanders Peirce terlebih dahulu. Charles Sanders Peirce dilahirkan di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat tahun 1839. Sejak kecil, Charles menaruh perhatian lebih terhadap permainan yang menggunakan logika pada usia 13 tahun. Charles telah menguasai teori dari Wesley, yaitu element of logic, yang itu dikuasai pada umur 13 tahun. Sejak masuk di kampus Harvard, Charles telah banyak mempublikasikan makalah dan menerbitkan manuskripnya. Charles Peirce juga telah meletakkan struktur fundamen yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang keilmuan yang lain seperti logika formal, kemudian logika rasional, dan logika kuantifikasi. Peirce juga memberikan pengaruh di masa lanjut terhadap teori semiotika atau teori tanda atau lambang, kemudian teori probabilitas, teori induksi, dan metodologi ilmiah, dan secara umum pada bidang matematika yang memang sejak awal sudah ditekuni oleh Charles Peirce. Satu-satunya buku yang diterbitkan untuk semasa hidupnya yaitu Photometric Research, yang berisi dari hasil penelitian astronominya. Peirce juga menghasilkan beberapa artikel yang termuat dalam Scientific Dictionary yang ada 6 volume pada tahun 1889 sampai dengan 1891, dan artikel logika dalam Dictionary of Philosophy and Psychology pada tahun 1901 sampai dengan 1905. Peirce menjadi salah satu filosof Amerika yang paling orisinil dan berpengaruh serta logikawan besar yang diakui secara universal sampai dengan kematiannya. Peirce ini tetap diakui sebagai filosof Amerika. Kemudian ada aliran filsafat yang mana pragmatisme ini digagas oleh Charles Sanders Peirce. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, sesuatu yang dilakukan atau tindakan atau kerja atau konsekuensi. Beberapa pandangan utama dalam pragmatisme. Yang pertama yaitu pengetahuan diturunkan dari pengalaman, metode-metode eksperimental, dan upaya-upaya praktis. Kemudian yang kedua, pengetahuan harus digunakan untuk memecah masalah sehari-hari, dan urusan praktis untuk membantu penyesuaian diri dengan lingkungan. Ide-ide, tadi yang kemudian yang ketiga, ide-ide harus dirujukkan pada hasil penggunaan demi kebenaran, dan maknanya ide adalah pedoman menuju aksi yang positif dan menuju rekonstruksi kreatif pengalaman dalam berhadapan dan menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman baru. Kemudian Peirce juga memformulasikan 3 prinsip dasar bagi pragmatisme. Yang pertama, bahwa kebenaran itu pengetahuan sebenarnya, tidak lebih dari kemurnian opini. Kemudian yang kedua yaitu bahwa yang dinamakan universal pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowledge. Kemudian yang ketiga, bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat. Kemudian filsafat pragmatisme pada awal berkembangnya itu sebenarnya ada di Inggris.
namun hakikatnya merupakan filsafat Amerika. Pragmatisme adalah satu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya bermanfaat secara praktis. Pragmatisme juga merupakan logika pengamatan yang bersedia menerima segala sesuatu asal bermanfaat secara praktis. Selain dari Charles Sanders Peirce ya, yang tadi sedikit saya jelaskan, ada juga beberapa tokoh filsafat pragmatisme yang juga diakui secara universal. Yang pertama tadi ada Charles Sanders Peirce yang mengilustrasikan nilai dan paham pragmatismenya dengan mengklarifikasikan konsepsi kita mengenai kebenaran dan realitas. Ia menyatakan jika reposisi benar, siapapun yang meneliti masalahnya dalam jangka panjang dan cukup baik maka akan mengakui kebenarannya. Nah, ini juga merupakan ilustrasi dari pragmatisme pemikiran dari Charles Sanders Peirce. Kemudian selain Charles Sanders Peirce ada juga William James yang pada tahun 1842 sampai dengan 1910. William James menegaskan bahwa pragmatisme memiliki karakteristik. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mementingkan hasil. Pragmatisme juga merupakan aliran filsafat yang demokratis, yaitu paham yang menganggap bahwa semua orang adalah filosof. Kemudian juga pragmatisme adalah aliran filsafat yang individual, maksudnya kebenarannya bersifat pribadi, tidak secara umum. Kemudian pragmatisme juga merupakan aliran filsafat humanistik dan optimis. Dalam aliran pragmatisme menempatkan manusia sebagai pihak yang menentukan kebenaran. Jadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga ada John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan 1952. Kebenaran bagi Dewey didefinisikan sebagai penyelidikan yang merupakan transformasi terkontrol dan terarah dari situasi yang tidak menentu menjadi situasi yang menentu. Penyelidikan berkaitan dengan transformasi pokok persoalan secara objektif. Oleh karena itu, kebenaran adalah opini yang disepakati oleh semua yang menyelidikinya. Dari John Dewey juga menganggap bahwa pragmatisme sebagai aliran filsafat, meskipun saat ini sebenarnya pragmatisme itu sudah tidak begitu populer, ya, namun kenyataan dalam sehari-hari, ya, kenyataan dalam prinsip-prinsip kemanfaatan dan kegunaannya sangat mempengaruhi pola pikir manusia kontemporer atau manusia pada saat ini. Pada era teknologi maju, hampir seluruh sendi kehidupan manusia dipengaruhi oleh pola berpikir pragmatisme. Berikutnya pemikiran Peirce tentang kebenaran, yang mana ini merupakan inti dari topik presentasi saya pada hari ini. Nah, Peirce membagi kebenaran menjadi dua bagian. Yang pertama kebenaran transcendental, ya, transcendental truth, yaitu kebenaran yang menetap pada benda itu sendiri. Kemudian juga yang kedua kebenaran kompleks atau complex truth, yang yaitu kebenaran dalam pernyataan. Gagasan Peirce tentang keyakinan dan pencarian keyakinan yang benar, ia mengemukakan dua tipologi, yaitu fixation of belief dan clarification of D. Itu yang pertama tadi, fixation of belief, yaitu usaha yang meneguhkan keyakinan
yang telah dimiliki agar bisa survive, dan clarification of ide yang mencakup metafisika, etika, dan logika. Kemudian dari situ juga Peirce membedakan antara keraguan dan keyakinan, yaitu orang yang yakin akan berada dengan orang yang ragu minimal dilihat dari dua hal, yaitu feeling and behavior. Ini dan pemikiran tentang Peirce tentang kebenaran. Nah, dari pemikiran tentang kebenarannya itu, kemudian Peirce membagi menjadi dua, yaitu keyakinan dan keraguan. Dari membedakannya antara keraguan dan keyakinan, jadi orang yang yakin pasti berada dalam berbeda dengan orang yang ragu, minimal dari feeling and behavior seperti yang saya jelaskan tadi. Juga orang yang ragu selalu merasa tidak nyaman, ya. Orang yang ragu selalu merasa tidak nyaman dan akan berupaya untuk menghilangkan keraguan itu untuk menemukan keyakinan yang benar. Nah, menurut Peirce, bahwa keraguan adalah awal sebuah pencarian keyakinan yang benar. Ia menawarkan 4 konstruksi pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah the nature of belief atau keyakinan. Ini berupa tatanan sosial yang dipegangi dan moral. Tahap pertama untuk menguraikan untaian jaringan yang kompleks dari pandangan Peirce, maka kita harus memahami istilah belief atau keyakinan. Belief menurut Peirce adalah penegasan atau pernyataan tentang proporsi seorang yang dijadikan pedoman untuk memperoleh kebenaran. Nah, keyakinan menjadikan seseorang sadar untuk bertindak dengan cara tertentu dan pasti. Adapun ragam item dalam rumusan gabungan dari belief. Yang pertama adalah proportion atau dalil. Setiap keyakinan atau belief adalah keyakinan dalam berdalil yang dianggap benar. Keyakinan dalam proporsi ini ada 2 komponen, yaitu predikat dan subjek. Predikat mengekspresikan what atau apa yang diyakini, sedangkan subjek mengekspresikan of what atau siapa yang diyakini. Apabila seorang sudah menyatakan sebuah proporsi, maka ia telah meneguhkan dirinya untuk sepakat mendukung bahwa proporsi itu adalah benar, dan dia harus berkonsekuen atau menaruh konsekuensi dengan kebenaran yang dia utarakan. Kemudian berikutnya ada habit of mind atau membentuk keyakinan. Kebiasaan dalam yakin atau dalam adat istiadat yang turun-temurun secara kristal. Kemudian belief atau keyakinan akan membentuk kebiasaan orang sekaligus bisa mengubah cara pandang seorang untuk berpikir. Pada akhirnya, belief tersebut membentuk watak yang mempengaruhi bagaimana seorang tersebut melakukan sebuah tindakan. Jadi belief seperti yang dikatakan Peirce sebagai hal yang bisa membentuk kebiasaan, dan adanya perbedaan keyakinan itu karena didasarkan pada perbedaan bentuk perilaku yang didasari oleh keyakinan tersebut. Kemudian yang ketiga atau doubt and belief atau keraguan dan keyakinan. Jadi keraguan akan apa yang selama ini dianggap mapan karena adanya benturan antara truth atau warisan keilmuan Islam dan dengan al-habad atau modernisasi. Belief adalah menerima terhadap proporsi, sedangkan doubt atau keraguan adalah salah satu poin kehadiran yang aktif dari sikap mental alamiah yang selalu mempertanyakan proporsi tersebut, seperti itu. Kemudian konstruksi yang kedua atau method of affecting a statement of opinion, cara mempengaruhi penyelesaian opini. Menurut Peirce, untuk memperoleh sebuah keyakinan, seorang peneliti dapat menggunakan 4 model. Yang pertama adalah method of tenacity
atau metode ketahanan. Mengambil keyakinan apapun yang dianggap benar untuk menggantikan keraguan tersebut tanpa memikirkan adanya alternatif lain. Metode ini hanya bisa menyelesaikan masalah personal, tapi menyisakan permasalahan sosial. Kemudian yang kedua adalah method of authority atau metode otoritas, yaitu menerima keyakinan tidak sesuka hatinya tetapi berasal dari sumber tertentu yang bersifat otoritatif, diterima secara umum oleh anggota masyarakat. Beberapa teknik yang bisa digunakan agar keyakinan bisa diterima secara umum seperti propaganda cuci otak, kontrol atas media dan lain sebagainya. Efektivitas metode ini ditentukan oleh adanya kekuatan yang besar untuk mengawasi proses adopsi keyakinan serta memaksakan pada seluruh anggota masyarakat tanpa adanya toleransi rasional dan kesediaan anggota masyarakat untuk menerima keyakinan apapun yang diperintah oleh penguasa. Kemudian yang ketiga, the a priori method atau metode a priori, yaitu sering disebut dengan metode inklinasi atau metode pengembangan opini secara alami, yang mana dalam metode ini tingkat keyakinan diperoleh karena kejelasan berdasarkan logika sehat. Kemudian yang keempat adalah method of science atau metode pengetahuan, yaitu metode yang asasnya adalah investigasi, yang mana menurut Peirce metode ini adalah metode yang terpercaya. Peirce juga menyebut metode ini dengan metode ilmiah atau science, kemudian penemuan ilmiah atau inquiry, dan penalaran atau reasoning. Kemudian konstruksi yang keempat atau konstruksi yang konstruksi yang ketiga atau investigation, truth and reality, penyelidikan kebenaran dan kenyataan, yang mana di sini ada dua komponen dalam metode investigasi ini, yaitu mengenai kebenaran dan teori kebenaran untuk menuntut kita mendiskusikan hakikat realitas, sementara teori makna menuntut kita untuk menemukan ide-ide yang menjadi keyakinan. Kemudian keyakinan yang benar akan realitas dapat diperoleh melalui metode investigasi dengan teknik observasi, penalaran, dan kesimpulan atas dasar interpretasi. Jadi kebenaran adalah produk dari proses pencarian, pengujian, dan interpretasi yang dilakukan secara kontinu terhadap realitas yang ada. Kemudian indikator yang indikator yang terakhir atau yang keempat, yaitu meaning atau makna. Jadi teori pragmatis tentang makna merupakan hal yang sangat penting dalam investigasi, yaitu metode bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh ide dengan jelas, karena mengerti makna akan menjadi konsekuensi praktis yang harus diyakini. Yang mana teori makna ini sangat erat sekali hubungannya dengan semiotika atau artinya semiotika ini yaitu ilmu yang mempelajari komunikasi melalui tanda-tanda atau lambang-lambang. Bagi Peirce, tanda is something which stands of somebody for something in some respect of capacity. Yang artinya tanda sesuatu yang berarti untuk seseorang, untuk sesuatu dalam beberapa hal atau kapasitas yang ada. Dari beberapa uraian yang saya jelaskan tentang pemikiran terkait dengan praktisme, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana terkait dengan permasalahan yang ada, bahwa pragmatisme merupakan filsafat yang berfungsi untuk memecahkan bahwa problem solving yang ada di sekitar kita, baik yang bersifat psikologis, epistemologis, metafisik maupun religius. Pragmatisme juga selalu akan ada dalam lingkaran konsekuensi praktis, bahwa segala sesuatu selalu dilihat dari konsekuensi praktisnya dan selalu
dikaitkan dengan kemanfaatan dalam kehidupan manusia, sehingga dari konsekuensi praktis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan sekaligus mampu membenarkan apa yang telah dikerjakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.